Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 25. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Satipatthana oleh Sayadaw U. Zatila di ISMC Bakom Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia Sayalei Wajiranyani. Penyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Mui. Perancang sampul dan foto sampul Tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA1, Nomor 1, Citra 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Baiklah, pada video part 25 ini saya akan membacakan bagian 25 atau part 25 dari buku ini, yaitu bagaimana cara agar meditasi mengalami kemajuan. Baiklah, kita mulai. Pada malam hari ini, Sayadaw akan memberikan ceramah tentang bagaimana mempraktekkan meditasi supaya Anda bisa mengalami kemajuan. Kitab Pali menyebutkan ada 5 hal yang penting untuk mencapai kemajuan dalam praktek meditasi. Mereka adalah 1. Sada, 2. Wirya, 3. Panya, 4. Kesehatan yang baik, 5. Kejujuran. Sada didefinisikan sebagai memiliki keyakinan pada Buddha serta ajaran beliau, pada karma dan hasilnya. Apabila Anda meyakini ajaran Buddha, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Karena dengan adanya keyakinan ini, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, batin atau pikiran Anda tidak mudah tergoyahkan. Juga Anda harus memiliki keyakinan pada karma dan hasilnya. Kadang-kadang, kalau kita mencermati kehidupan manusia, sangat sulit untuk diduga. Jika Anda memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya, maka batin atau kesadaran Anda akan merasa lebih bebas. Banyak orang yang pekerjaannya berada di lautan, misalnya nelayan, yang sepanjang tahun atau bahkan di sepanjang hidupnya selalu mengarungi samudra. Tetapi mereka tidak meninggal di lautan. Tetapi ada juga orang yang tidak bekerja di lautan. Misalnya, mereka menggunakan perahu atau kapal untuk pergi ke tempat lain. Karena cuaca yang buruk, badai yang menerpa, ketika mereka melakukan perjalanan dengan perahu atau kapal itu, walaupun hanya untuk beberapa jam, mereka mengalami kematian di lautan. Begitu juga dengan penduduk desa, mereka pergi ke hutan. Misalnya untuk mencari kayu atau mencari jamur dan sayur mayur untuk dijual. Mereka pergi ke hutan untuk menyokong kehidupan mereka. Dan mereka juga tinggal di hutan. Tetapi mereka tidak mengalami kematian karena dipatuk ular. Sedangkan orang kota, mereka ada yang meninggal karena dipatuk ular. Pada zaman Buddha, banyak sekali biku yang pergi ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Tetapi jarang sekali yang meninggal karena dipatuk ular. Padahal,
Mereka pergi ke sana kemari di hutan untuk mempraktekkan meditasi. Jika kita meyakini tentang ajaran karma dan hasilnya, ketika kita pergi ke hutan, kita tidak memiliki kecemasan bahwa kita akan dimangsa oleh harimau ataupun singa. Sayadaw menceritakan, di Amerika Serikat, ada sekelompok pengunjung di kebun binatang yang menggoda harimau dalam kandangnya. Karena sangat marah, harimau ini berhasil melompati pagar kandangnya dan menerkam pengunjung itu, sehingga beberapa di antara mereka mengalami kematian. Jika seseorang meyakini tentang karma dan hasilnya, di zaman Buddha itu banyak biku yang mempraktekkan meditasi di hutan, tetapi hanya sedikit sekali yang dimangsa oleh harimau ataupun gajah. Bahkan mereka kemudian menjadi bersahabat. Jadi, ketika memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya, ketika pergi ke hutan, tidak akan cemas terhadap serangan harimau ataupun gajah. Jika ada kekuatan karma baik, misalnya pun terjadi sesuatu, Anda akan terlindung. Tetapi jika memiliki karma buruk, Anda tidak mungkin terlindungi. Bagi mereka yang memiliki keyakinan terhadap karma akan merasa lebih bebas. Orang tentu mencemaskan kehidupannya, keamanannya, keluarganya, atau orang tuanya. Jika mereka mempercayai karma dan hasilnya, pikiran mereka akan merasa lebih bebas. Ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda akan sangat mantap melakukannya, karena Anda memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya. Dalam ajaran Buddha, kalau kita memiliki keyakinan, kita menjadi lebih kuat menghadapi sesuatu. Pada saat ini, sedang diguncang virus corona. Banyak sekali orang yang pergi ke Tiongkok. Mereka pergi ke sana bukan berarti mereka pasti terdampak virus corona. Di setiap tahunnya, mungkin 50-60 jutaan orang pergi ke Tiongkok. Mereka ke sana untuk bekerja atau hanya berkunjung saja. Meskipun mereka bekerja dan tinggal di sana, mereka pun bisa terhindar dari virus corona. Banyak sekali orang yang tidak pergi ke Tiongkok, bahkan mereka tidak tahu Tiongkok ada di mana. Karena pertanggungjawaban karma mereka, karma itu datang padanya. Ketika karma itu datang pada kita tidak bisa menghindarinya. Tentu, kita harus berusaha sebaik yang kita mampu. Kita harus menjaga diri. Tetapi, kita juga harus meyakini terhadap karma ini. Kalau bukan milik kita, maka kita tidak akan menderita karenanya. Di zaman Buddha, ada seorang biku yang diserang banyak penyakit. Tubuhnya berpenyakit dan berbau busuk. Tidak ada seorang pun yang mau merawatnya. Padahal penyakitnya ini sangat serius, sehingga harus Buddha sendiri yang ke sana dan merawatnya. Buddha yang membasuh badannya, mencuci jubahnya, kemudian merebus air dan memandikannya. Semua dilakukan oleh Buddha sendiri, karena tidak ada seorang biku pun yang mau melakukannya, karena biku tadi berbau busuk. Setelah dibersihkan oleh Buddha, biku itu meninggal dunia. Pada saat itu, biku yang lain bertanya kepada Buddha, "Kemanakah biku tadi akan pergi?" Lalu Buddha mengatakan, "Semuanya sudah selesai. Kehidupannya sudah selesai. Beliau berhasil mencapai tataran arahat." Lalu beberapa biku bertanya, "Mengapa ia yang memiliki kekuatan karma yang demikian baik sehingga bisa mencapai tataran arahat?" Karena untuk menjadi seorang arahat bukanlah hal yang mudah. Ia harus memenuhi parami dari kehidupannya yang lampau. Kenapa pada kehidupannya sekarang masih tetap menerima akibat buruk dari karmanya? Ia mengalami berbagai penyakit, dan tidak ada seorang pun yang mau merawatnya karena badannya berbau busuk.
Buddha menjelaskan, ia memang memiliki banyak perbuatan baik, tetapi ia pernah melakukan perbuatan buruk sekali. Di satu kehidupannya, ia terlahir sebagai manusia, kemudian menjadi pemburu. Ia selalu menangkap hewan, dibunuh untuk dijual. Pada saat itu belum ada listrik, tidak ada lemari es. Ketika ia mendapatkan banyak hewan buruan dan ia tidak bisa menjualnya dalam sehari, ia mematahkan kaki hewan itu atau mematahkan sayapnya, sehingga hewan itu tidak bisa melarikan diri dan mereka masih tetap hidup, sehingga ia masih bisa menjualnya dari hari ke hari. Karena aku salah inilah, ia harus menerima akibat buruk seperti itu. Tubuhnya dihinggapi berbagai penyakit dan berbau busuk. Jadi, jika Anda melakukan suatu perbuatan buruk, bahkan Buddha sendiri tidak bisa melarikan diri dari akibat buruknya. Pada zaman dahulu, ada seorang tabib yang mengobati pasiennya sampai sembuh. Tetapi pasien itu tidak mau mengakui bahwa ia sudah sembuh, karena ia tidak mau membayar. Ia mengatakan bahwa ia belum sembuh. Tabib tadi adalah Bodhisatta. Bodhisatta mengetahui dengan pasti bahwa pasiennya sudah sembuh. Karena pasien itu mengatakan belum sembuh, Bodhisatta memberikan obat lain yang menyebabkan pasien tadi diare. Ia diberi obat itu karena ia tidak mau membayar pada si tabib. Kemudian, ketika menjadi Buddha, Buddha pun mengalami diare. Ini adalah akibat aku salah ketika terlahir sebagai bodhisatta dan menjadi seorang tabib. Jika Anda meyakini karma dan hasilnya, Anda meyakini ajaran Buddha juga. Maka hal ini akan menjadikan meditasi Anda lebih bebas dan lebih mudah. Tetapi, jika Anda tidak memiliki keyakinan, Anda akan mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan. Bahkan ada yang sangat menakjubkan, yaitu tentang kemelekatan. Sayadaw menjelaskan bahwa dalam meditasi, ketika Anda mengalami rasa sakit, itu sebetulnya biasa-biasa saja. Anda tidak akan meninggal karenanya. Anda akan mengetahui bahwa itu hanya suatu pengalaman yang sesungguhnya tidak sangat serius. Anda sesungguhnya bisa melakukan pengamatan terhadapnya. Tetapi ada orang yang begitu ketakutan ketika mengalami rasa sakit atau gatal, kecemasannya begitu menakjubkan. Ia takut perutnya menderita kanker, atau paru-parunya juga terserang kanker, ginjalnya terkena kanker, karena air yang diminumnya tidaklah bersih, tidak jernih. Sayadaw menceritakan, ada seorang biku yang datang menghadap Sayadaw dan membawa air, mengatakan bahwa senter Sayadaw menyediakan air seperti ini, tidak jernih. Biku itu mengatakan bahwa perutnya jadi bermasalah. Sayadaw mengatakan, terima kasih untuk laporannya. Tetapi kemudian Sayadaw menceritakan penduduk desa itu baik-baik saja, padahal di sana juga tidak ada filter, tidak ada penyaring air, dan mereka bisa bertahan hidup sampai 80, 90, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Bagi mereka yang tidak memahami Abhidhamma, yang tidak mengetahui ajaran Buddha, akan sulit memahaminya. Buddha mengajarkan bahwa kita ini bergantung pada kamma sarupa. Ketika kita terlahir sebagai manusia, itu tergantung pada kama sarupa. Kemudian ada cinta sarupa, oto sarupa, dan ahara sarupa. Kama sarupa sangatlah penting, karena dibawa dari kehidupan lampau. Apakah kita telah banyak melakukan kusala dan sedikit melakukan akusala, atau sebaliknya? Kalau kita memiliki karma yang baik, apapun yang kita makan bisa menjadikan kita mencapai usia yang panjang. Tetapi,
Kalau kita tidak memiliki karma yang baik, walaupun kita terlahir dalam keluarga yang kaya, mengkonsumsi vitamin C, D, E, pergi melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap tahun, makan di hotel berbintang 5, tinggal di ruang berpendingin. Tetapi, jika karma sarupa ini tidak baik, makanan apapun dari luar yang masuk tidak bisa mendukung tubuh kita. Tubuh kita menjadi rusak. Tetapi, jika kita memiliki karma sarupa yang baik, juga ada hubungan dari Patawi, Apo, Tejo, Wayo, semua nutrisi yang ada, semuanya dalam keadaan baik, yang dari luar juga baik. Jika dua hal ini bekerja sama, maka kita akan bisa mendapatkan kesehatan yang baik. Apabila rupa yang ada tidak bekerja dengan baik, walaupun kita selalu mengkonsumsi makanan yang baik 3 kali sehari, dokter juga memberikan obat yang sangat mahal, tubuh ini pun tidak akan bertahan, karena nutrisi yang ada di dalam sudah rusak. Ketika nutrisi yang berada di dalam itu baik, makanan yang kita makan juga baik, maka kita akan mendapatkan kesehatan yang baik. Jika Anda memiliki keyakinan pada karma dan hasilnya, walaupun ada virus corona, ketika Anda memiliki karma yang baik, sistem kekebalan tubuh Anda akan menjadi baik. Sistem kekebalan tubuh Anda selalu dalam keadaan baik. Ini karena bekerjanya karma baik Anda. Buddha mengajarkan, jika seseorang memiliki karma yang baik, maka ia juga akan memiliki tubuh yang sehat. Ini adalah karena dukungan kusala di masa yang lalu dan kusala pada saat sekarang. Selama Anda sehat, walaupun makanannya hanya biasa-biasa saja, Anda akan berhasil, Anda akan selamat. Tetapi, jika Anda memiliki karma yang buruk, juga cuaca yang tidak mendukung, akan menyebabkan kesulitan bagi Anda. Jika Anda meyakini tentang hukum karma dan hasilnya, ketika Anda akan melakukan suatu pekerjaan, Anda akan melakukannya dengan rasa bebas tanpa adanya keraguan-raguan. Di zaman Buddha, banyak sekali biku yang masuk ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Di sana mereka juga tidak dimangsa oleh harimau ataupun dipatuk ular. Pada saat itu, mereka juga tidak mencemaskan tentang air minum, hewan-hewan buas, dan yang lainnya. Pada saat mereka masuk ke hutan, mereka hanya ada satu keinginan yang mantap untuk melihat Dhamma. Tetapi di abad ke-21 ini, ketika hidup sudah demikian nyaman, hal kecil saja membuat seseorang menjadi sangat cemas. Mereka mencemaskan penghasilan mereka, karena mereka harus membayar asuransi kesehatan. Mereka sangat mencemaskan kehidupannya. Orang seperti ini tidak akan bisa menjadi Buddha, karena Buddha harus meninggalkan kenyamanan yang ada di istana, meninggalkan istri, orang tua, keluarga beliau. Beliau tidak banyak pertimbangan. Kalau saat itu beliau banyak pertimbangan, beliau tidak akan pergi ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Beliau meyakini pada karma dan hasilnya, sehingga beliau berjuang selama 6 tahun dan berhasil menjadi Buddha dan memiliki banyak murid. Anda harus memiliki keyakinan terhadap karma dan hasilnya. Jika Anda mau mendapatkan kemajuan dalam praktek meditasi Anda, jika Anda selalu cemas, Anda tidak akan mengalami kemajuan. Anda harus meyakini tentang karma dan hasilnya. Anda juga harus memiliki sadha yang kuat. Meditasi Anda akan mengalami kemajuan dengan sangat mudah. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bab atau part 25 dari buku ini, yaitu bagaimana cara agar meditasi mengalami kemajuan. Pada part berikutnya, video part 26,
Saya akan membacakan part 26 atau bagian 26 dari buku ini, yaitu Wirya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaং